Karena stigma negatif mulai sudah lama muncul, jadi saya harus menjelaskan mengenai biku lepas jubah ini, ya, agar Anda memiliki pandangan, ya, lebih luas tentang kehidupan biku, kehidupan monastik, ya. Ya, kita tahu di khususnya di provinsi Lampung ini kenyataannya memang banyak biku yang lepas jubah, ya. Dari zaman Suko datang sampai saat ini begitu banyak biku yang lepas jubah, baik biku yang tinggal di provinsi Lampung atau biku yang asalnya lahir dari provinsi Lampung. Ya, jadi saya ingin menyampaikan kepada Anda topik ini, ya, karena topik ini saya tidak pernah menyampaikannya di biara lain, baru pertama kali saya pikirkan karena saya dengar penting sekali ya untuk Anda paham. Ya, jadi pertama kita harus melihat mengapa lepas jubah. Ya, ada alasannya kan, biku itu lepas jubah mengapa? Ini alasan yang saya pikir ya, terlintas di pikiran saya, tapi nanti kita akan melihat kitab suci juga ada menjelaskan alasan biku lepas jubah. Ya, jadi menurut pandangan saya pribadi dan saya melihat mereka yang lepas jubah ini, pertama alasannya niatnya sementara memang. Ya, ada orang mau jadi biku ya niatnya dari awal hanya sementara, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Dan niat sementara ini umumnya di negara Buddhis yang Theravada. Ya, baru-baru ini Anda tahu ya, ada Songkran. Songkran itu tahun baru Thailand. Ya, itu disebut Songkran, mereka libur biasa seminggu. Ke Myanmar juga seminggu, itu namanya Tinjan. Ya. Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja. Biasa mereka waktu Songkran ini libur seminggu, mereka jadi biku sementara. Memang rencana jadi biku sementara. Ya, kita beda kalau di Indonesia Pak Bajar sama Nera, kita tidak jarang menjadikan biku sementara. Kita hanya jadikan sama Nera sementara. Ya, kenapa? Karena untuk menjadikan biku itu sulit. Ya, kita harus punya minimal 5 biku. Ya, untuk menjadikan orang itu menjadi biku itu perlu 5 biku, bahkan ada yang syaratnya bahkan 10 biku. Jadi tidak gampang menjadikan orang itu biku. Ya, lebih ribet dibanding menjadikan orang itu sama Nera. Kalau sama Nera atau sama Neri ya kita cuma perlu 1 biku aja. Saya bisa kalau Anda mau sekarang jadikan Anda sama Nera bisa. Siap, ini ada jubahnya udah, jubah aja siaran udah, gundul sudah. Tapi untuk jadi biku nggak bisa 5 orang. Kemudian harus punya sima. Sima itu tempat khusus untuk baca sanggakama. Sanggakama itu ritual untuk yang dilakukan oleh biku untuk apa? Jadi upasampada, jadi menjadikan seorang biku untuk apa? Patimokkha dan seterusnya. Ya, ada tempat khusus. Tempat itu ada yang dibangun secara khusus untuk melakukan itu, disebut sima. Sima yang tetap atau hanya sementara. Jadi biara ini pun bisa jadi sima sementara. Jadi nanti dikasih batas, kemudian dibacain sanggakama, bisa jadi sementara. Dan dalam sima itu aktivitas untuk menjadikan biku hanya biku sendiri yang boleh. Jadi dalam batasan itu hanya biku sendiri yang kumpul umat tuh di luar batas itu. Ya, kalau enggak simanya itu cacat. Ya, jelas. Jadi niatnya sementara. Ya, jadi di Indonesia ini masih jarang kita menjadikan biku sementara. Ya, jadi luar negeri itu udah biasa, Thailand, Myanmar, ya, liburan seminggu. Bahkan ya di Thailand sendiri, mereka saudara meninggal, misalnya orang tua saya meninggal, anak cucu yang laki-laki disuruh jadi biku. Kalau umur udah 20 tahun, kan untuk jadi biku syarat usia tuh minimal 20 tahun. Di bawah 20 tahun nggak bisa jadi biku, hanya bisa sama Nera. Ya, jadi minimal 20 tahun anak cucu dari mendiang disuruh jadi biku. Sampai kapan? Sampai proses kremasi selesai. Nggak sampai seminggu kan, 3-4 hari. Ya, tapi itu biasa sekarang dikomersilkan di Thailand. Ya,
biara-biara kalau mau menjadikan orang biku untuk pelimpahan jasa, dia bisa ada mengenakan biaya berapa bat, bisa berkisar 5-10 juta tergantung biara. Ya, jelas. Jadi itu untuk mencari dana juga ya bagi wihara. Jadi untuk menjadikan sanak keluarga yang mendiang menjadi biku walau hanya sementara ya. Sebagai pelimpahan jasa ya dia mengenakan biaya di charge ya. Jadi kalau kita di Indonesia pelimpahan jasa sembahyang aja. Kalau di sana tidak. Jadi biku itu pelimpahan jasanya sebagai bentuk balas budi untuk mendiang orang tua meninggal. Kenapa? Begitu jadi biku kita menjalankan sila winaya walau sementara, kita limpahkan kebajikan dari menjalankan sila winaya tersebut kepada yang meninggal. Dan kalau meninggal itu belum terlahir kembali, kita melihat anak saya jadi biku, cucu saya jadi biku. Untuk demi saya, dia akan berbahagia mendiang tersebut. Akhirnya setelah dia bahagia, begitu prosesnya lebih mengena. Nanti enggak? Lebih kena. Dia mengorbankan dirinya sesungguhnya kan, aktivitasnya ditinggalkan, keduniawian ditinggalkan, dia rela di wihara, tinggal di wihara, meditasi lah, sembahyang lah, belajar dharma lah, aktivitas dharma dia dedikasikan hidup waktunya walau hanya sementara untuk aktivitas ini dilimpahkan untuk yang meninggal. Ya, jadi niatnya memang sementara. Tapi di Indonesia berbeda. Ya kita lihat di Indonesia, tadi saya bilang untuk jadi biku tidak gampang. Ya, boleh kita mulai tradisi ini menjadikan samanera anak cucu yang meninggal. Ya, mendiang untuk sementara jadi samanera bisa. Jadi dia tidak ikut paing, nanti enggak? Dia jadi posisinya ya dia biku duduk di sana ada kumat. Jadi saudara yang lain yang enggak kumat biasa ya dia yang paing mendiang. Jadi dia enggak ikut paing mendiang, dia ikut doain aja. Ya, nah itu di Thailand begitu. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ada teman saya tak kakeknya meninggal, saya lihat saudaranya semua jadi biku. Ada yang jadi samanera, yang kecil jadi samanera, yang udah dewasa jadi biku. Dia cuti sementara untuk proses pemakamannya. Ya, gitu. Jadi niat maksudnya sementara karena tradisi budaya. Ya sudah mengena. Yang pertama untuk pelimpahan jasa, yang kedua mengisi waktu liburan. Ya, jadi orang sementara jadi biku. Ya, kalau di Indonesia ya cuma Pak Baja sama Nera saja. Kalau saya amati ada wihara lainnya sudah mulai mengadakan upasa pada walau hanya sementara. Ya. Tapi memang lebih sulit prosesnya seperti yang tadi saya jelaskan. Ya. Kemudian ada orang lepas jubah itu karena apa? Niat untuk menikah. Ya. Awalnya yang pertama tadi niatnya sementara, jadi memang dia udah rencanain sebelum masuk, dia target berapa tahun ya memang niatnya. Yang kedua, dia sudah jadi biku berapa tahun, tiba-tiba dia bisa berubah pikiran. Ya, dia bisa berubah pikiran. Dia mungkin bisa melihat berumah tangga yang menikah, akhirnya dia tergerak keinginan untuk menikah, akhirnya dia lepas jubah. Ya. Kemudian yang ketiga, dia melepas jubah karena apa? Dikeluarkan dari sangga. Karena pelanggaran bisa, pelanggaran berat, winaya, jadi harus dikeluarkan. Ya dia disuruh lepas jubah oleh gurunya, oleh sangga. Ya karena melakukan pelanggaran winaya berat, ya, seperti pada jika, ya. Kemudian atau lepas jubah karena apa? Bosan, bisa juga bosan. Ada umat bisa bosan, jadi bante dia bisa bosan. Ya rutinitas, ya. Kayaknya dia karena bosan, akhirnya dia bisa maju. Kan bante nggak semua suci. Oleh bante zaman now ini jarang kita lihat ada yang suci, tapi semakin jarang. Ya, jadi kalau nggak suci ya gampang bisa bosan. Pikiran-pikiran yang muncul ya bisa membuat menggoyang. Ya. Ini kemudian akhirnya lepas jubah karena bosan. Selanjutnya motivasinya kurang kuat, khususnya untuk pencapaian spiritual tidak kuat. Ya.
motivasinya untuk mencapai nibbana, mencapai kesucian tidak kuat atau kurang kuat, hanya dia goyah, dia menyerah. Mungkin beberapa tahun dia udah berjuang meditasi. Ada saya ketemu ya di Myanmar, dia ikut metode di tempat meditasi sana, dia meditasi lama. Jadi dia datang sebagai umat awam ke sana. Kemudian di tempat meditasi itu dia jadi biku, ya. Dia nggak target berapa tahun, cuma dia mau meditasi sampai jadi biku. Akhirnya dia meditasi sudah berapa tahun. Dia tidak dapat apa-apa, tidak ada jana, tidak dapat apa yang samata, dia tidak dapat jana, yang vipassana dia tidak dapat vipassana nyana. Akhirnya dia menyerah, sudah lepas jubah pulang aja balik ke Indonesia kerja lagi. Ya, jelas berubah pikiran karena motivasinya tidak kuat. Mungkin ya dia berusaha, mungkin dia menyerah di tengah jalan. Ya. Kemudian bisa lepas jubah karena apa? Masalah dengan sangga lain, bisa lepas ribut, konflik dengan sangga, bisa juga konflik dengan pengurus biara, menjadi lepas jubah, bisa juga konflik dengan umat. Ya, jadi bukan hanya faktor internal seorang sangga itu lepas jubah, tapi juga eksternal dari luar diri sangga itu, ya kan seperti ini, ya kan? Kalau internal kan tadi saya bilang mungkin niatnya sementara, niat untuk menikah, kemudian bosan, jenuh, motivasi spiritual tidak kuat. Tapi kalau yang eksternal ya dikeluarkan dari sangga, ya. Kemudian masalah dengan sangga, pengurus, umat, dia bisa lepas jubah. Jelas, ya. Jadi kita bisa pahami alasan mereka lepas jubah ini macam-macam. Tapi saya lihat hukumnya, ya memang pada akhirnya itu pilihan, ya lepas jubah itu. Sekarang kita akan melihat di dalam satu sutra saya menemukan Sang Buddha menjelaskan ada 4 alasan kenapa biku itu lepas jubah. Ya, ini 4 alasannya. Jadi kita baca sutra ini sama-sama. Ini saya akan bacakan ya. Suatu ketika Buddha ini sedang berada di Catuma, di satu hutan. Kemudian ada 500 biku yang dipimpin Sariputra dan Moggallana datang untuk menemui Sang Buddha. Kemudian ribu-ribu biku itu kan biku muda, jadi ribu-ribu di wihara itu akhirnya Buddha bertanya kepada Ananda, siapa ini yang bikin ribut di wihara ini? Oh, kayak nelayan yang lagi dagang ikan, kata Sang Buddha. Oh, kemudian Ananda menjelaskan, oh itu adalah 500 biku yang dipimpin Sariputra dan Moggallana. Mereka datang untuk bertemu Sang Buddha. Ya. Kemudian sikapnya karena mereka ribut-ribut, akhirnya Sang Buddha suruh pulang. Ya. Akhirnya nggak berapa lama, ya. Kemudian para sakya dari Catuma itu mendatangi Sang Buddha, bersujud, bilang kepada Sang Buddha bahwa Yang Mulia, mohon Bagawa membantu sangga para biku saat ini seperti yang biasa beliau lakukan di masa lalu. Di sini terdapat biku baru yang baru saja meninggalkan keduniawian. Jika mereka tidak berkesempatan bertemu Sang Bagawa, mungkin mereka akan berubah lepas jubah. Ibarat kata seperti tunas muda yang tidak mendapatkan air, maka akan terjadi perubahan dan peralihan. Jelas? Jadi ini ibarat kata tunas, Anda tahu nggak tunas? Tunas muda, bibit. Jadi ibarat sangga sama nera baru, biku baru itu ibarat tunas muda. Kalau dia tidak bertemu dengan gurunya, mendapatkan wejangan dharma, mendapatkan didikan spiritual dan seterusnya, dia bisa berubah menjadi liar. Anda tahu? Ibarat kata niatnya masuk kan bagus. Bisa aja dia karena nggak ada arahan, nggak ada apa dari gurunya, dari apanya, dia bisa jadi liar, tumbuh kemana-mana. Ini dikatakan sebagai tunas muda yang tidak mendapatkan air. Air itu ibarat mungkin bimbingan atau didikan, dia bisa berubah. Ya, kemudian katanya juga ya,
Ibarat seekor anak sapi yang tidak melihat induknya, maka akan terjadi perubahan dan peralihan. Jadi ibarat anak sapi yang kalau nggak ketemu sapi, induknya bisa berubah. Ya bisa jadi sapi liar. Ya kan sama kayak anak kita. Ya nggak lahir kita nggak ajarin apa-apa, nggak didik apa-apa, bisa jadi liar loh. Ya. Nakal dan seterusnya. Ya kan? Jadi maka dari itu zaman sekarang kan ada parenting ya. Sama dalam dunia sangga juga harus ada parenting dari gurunya. Bahkan di Minaya sendiri, ya, bahkan di Minaya sendiri ditulis minimal tuh 5 tahun seorang biku baru itu harus tinggal bersama gurunya mendapat ajaran bimbingan spiritual. Baru boleh berkeliaran bebas keluar. Itu aturan yang dikeluarkan oleh Sang Buddha. Ya ini yang tadi saya bilang hanya sebatas tunas muda, ya, tunas muda. Saya berbesar dulu. Ya ini Anda bisa baca tunas muda yang tidak mendapat air yang tadi saya bilang. Kemudian anak sapi yang tidak melihat induknya yang bisa berubah. Ya, ini kata para sakya dari Catuma. Ya, jadi seperti yang tadi saya bilang, seorang biku, seorang samanera itu bisa berubah, bisa lepas jubah, bisa menjadi liar, menjadi baik, itu tergantung dari didikan, dari bimbingan. Tanpa bimbingan, tanpa didikan bisa menjadi liar, bisa menjadi sama kayak anak kita juga begitu, ya. Jelas. Kemudian di sini, ya, akhirnya dan seterusnya Brahma Sampati juga ngomong seperti itu. Akhirnya Sang Buddha bertemu lagi dengan 500 biku yang tadi, ya, yang dia suruh pulang, ingin memberikan bimbingan kepada biku-biku muda tersebut, ya. Nah, kemudian Sang Buddha memberikan bimbingan, ya, bimbingannya apa? Berkata kepada para biku sebagai berikut, ada 4 jenis ketakutan yang muncul pada mereka yang masuk ke air. Jadi Sang Buddha memberikan contoh perumpamaan. Kalau kita masuk air tuh ada 4 ketakutan. Kita bisa takut sama ombak. Yang pertama, kedua takut sama buaya, ketiga takut sama pusaran air, dan keempat takut sama hiu. Ya. Apa artinya? Ini di sini dijelaskan Sang Buddha. Yang pertama, apakah para biku takut ombak? Di sini seorang anggota keluarga meninggalkan keduniawian karena keyakinan dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah, merenungkan aku adalah korban kelahiran, penuaan, dan kematian, dan seterusnya. Jadi awalnya orang ini kan meninggalkan keduniawian bisa karena keyakinan. Dia melihat lahir ini menderita, tua ini menderita, mati ini menderita, ya. Kita bisa duka cita, ratapan, sakit, sedih, putus asa. Ibarat kata samsara ini adalah duka. Jadi dia punya keyakinan itu, akhirnya dia menjadi seorang anggota sangga. Ya, dia udah melihat samsara, dia jenuh samsara, dia bosan. Dia lahir mati, dia lihat orang tua, waduh, kayaknya saya mungkin harus di saya tua, bagaimana? Ya, nanti saya mati, lahir di alam mana? Ya kan, nanti kalau saya mati, saya lahir di alam rendah, nah, nggak bisa praktek karma lagi. Jadi dia udah merenungkan itu, ya, dan seterusnya. Akhirnya dia masuk meninggalkan keduniawian. Kemudian setelah dia jadi biku, katanya dia meninggalkan teman-temannya dalam kehidupan suci, menasehati. Jadi kita kalau jadi biku pasti ada yang menasehati, ya, teman-teman kita. Apa nasihatnya? Engkau harus berjalan maju dan mundur dan seterusnya, diajarin jalan, melihat ke depan belakang, apa pokoknya gerakan-gerakan tubuh itu diajarin, ya. Pakai jubah, lampu, bagaimana caranya, ya. Pokoknya dinasihati dan diberikan instruksi, ya. Namun
biku yang mendengar itu dia merasa apa? Dia merasa kok kayak ada orang kuliahin dia, nasihatin, memberikan instruksi, ya, dan seterusnya. Dia bilang apa? Dia memberikan instruksi kepada orang lain, dan sekarang para biku ini yang sepertinya dapat menjadi putra atau cucu kami, berpikir bahwa mereka dapat menasihati dan memberikan instruksi kepada kami. Jadi kasusnya begini. Misalnya yang jadi biku itu umur 30, 40. Kemudian yang lebih senior umur 25, ya, atau bahkan yang lebih ekstrim kan anak cucu mungkin umur 50 dia jadi biku, ya, umur 40 jadi biku. Kemudian ada umur 25 yang jadi biku yang nasihatin dia, ya, yang ngajarin dia. Nah, dia kan berpikir, ini kan kayak usianya kayak putra saya, cucu saya, kok malah nasihatin saya. Dia kesel, dia marah, akhirnya dia bisa lepas jubah, ya, marah, kesel, bisa menyebabkan orang lepas jubah. Ini dikasih contoh nih dalam dunia sangga, marah, kesel, ya. Tapi juga bukan hanya dunia sangga, tapi dengan umat juga bisa, dengan pengurus juga bisa. Seorang biku lepas jubah mungkin marah, kesel sama umat, sama pengurus, bukan hanya sama sangga. Kalau di sini contohnya sangga, khususnya yang usianya udah lebih muda, ya, usianya udah tua jadi sangga, kemudian dia dimarahin sama yang lebih muda usianya. Usia lebih muda, kan dalam sangga itu senioritas tidak ditentukan usia, tapi ditentukan siapa yang duluan masuk, ya. Jadi mungkin dia tersinggung, ya, dia tersinggung dinasihati oleh yang usianya lebih muda. Yang dia tersinggung, dia marah, itu dia lepas jubah. Ya, ini kasus pertama. Jelas. Yang kedua, ya, kedua bagaimana? Katanya ini ada yang nasihatin dia, ini boleh dimakan, ini nggak boleh dimakan, ya, ini boleh dikonsumsi, ini nggak boleh dikonsumsi, ini boleh dikecap, ini nggak boleh dikecap, ini boleh diminum, ini nggak boleh diminum, ya. Engkau boleh mengkonsumsi apa yang diperbolehkan, engkau tidak boleh mengkonsumsi apa tidak diperbolehkan, ya. Engkau tidak boleh meminum, engkau boleh makan dalam batas waktu yang selayaknya, engkau tidak boleh makan di luar batas waktu yang selayaknya, ya. Jadi intinya ini dinasihatin masalah makanan. Oh, yang nggak boleh makan tuh apa, yang boleh dimakan tuh apa. Kemudian bukan hanya jenis makanannya saja, ya. Kan ada yang aturan, vegetarian, ada yang nggak vegetarian, ya. Kemudian ada daging, misalnya, ini nggak boleh makan kamu, daging ular, daging apa, anjing dan seterusnya, gajah nggak boleh dimakan. Jadi dia risih, kesel. Kemudian dia dinasihatin, ya, lewat tengah hari kamu nggak boleh makan, ya. Dia kesel. Akhirnya apa? Kemudian dia bilang apa? Sebelum saya jadi banteng, saya bebas mau makan apa. Kok malah sekarang saya sudah jadi banteng, saya banyak aturan masalah makan. Dia ibarat kata dia gerutu. Ya, akhirnya setelah dia menggerutu begini, ya, termasuk minum. Sebelum saya jadi banteng, saya bebas minum alkohol, ya, whisky, seterusnya arak, ya, dan seterusnya bebas. Kok sekarang nggak boleh setelah jadi banteng dan seterusnya, ya. Akhirnya setelah dia begini, dia baru berpikir merenung, kayaknya sebelum jadi banteng dia enak, kayaknya bebas makan, bebas minum, bebas mau tengah malam jam 11 malam, jam 10 malam berkeliaran cari makan pun gak ada yang larang. Tapi kalau jadi ibu, jadi samanera pun gak boleh loh, ya, berkeliaran tengah malam cari makan, ya. Gak ada. Kalau di Thailand tuh ketat loh, ya. Di ibu itu mau Mahayana, mau Theravada, mau Tantra itu sama. Kita muncul di restoran jam 6, jam 7 kita makan, kita bisa dilaporin ke polisi, ya. Maksud begitu, sampai di kantor polisi kita ditanya, kamu dikuasai palsu, mana buktinya, ya. Jelas, karena di sana itu ketat disiplinnya, ya. Winaya itu diketahui oleh pemerintah, diketahui oleh polisi, semua umat pun tahu. Walaupun dia umat di sana tidak tahu biku tantra mahayana, dia cuma
jubah, dia tahu ini berjubah apa botak, dia tahu yang bisa ada. Begitu kita masuk di restoran, jadi saya di sana ya, saya kadang dia tuh jarang dibutuh ke supermarket, ke mall, ke minimarket kayak apa, 7-Eleven ya kayak Alfamart, Indomaret, itu saya nggak pernah lihat. Pas saya ke sana saya sendiri aja, ya, yang shopping ya belanja, mereka tuh tidak di Pulau Kang, hampir jarang, saya tidak pernah melihat di Pulau Kang yang berkeliaran ke mall, ke restoran. Mereka biasa pakai pangkat cari makan, ya. Kalau mereka harus makan di restoran, biasa umatnya berdana langsung penjaga restorannya biasanya sebenarnya kalau dia baca yang kita, ya, Thailand begitu. Jadi umat udah tahu apa yang boleh dimakan biku, apa yang tidak boleh dimakan, apa yang boleh diminum, apa yang tidak boleh diminum. Ya, kalau sempat biku beli alkohol di sana, hasilnya bisa dari polisi. Ya. Ya. Jadi juga masalah waktu juga kamu lihat di restoran lewat tengah hari jam terutama lewat tengah hari itu sore, malam, maghrib, begitu. Jadi kalau di sana mau makan, ibu mau makan malam, jadi suruh umat yang belikan. Ya. Tidak berani makan di restoran. Ya, kalau mau nakal-nakal, mau minum alkohol, jadi suruh umat yang beli. Tak boleh dibeli sendiri. Ya, bahaya. Ketangkap polisi. Di sana tetap loh, tangkap polisi bisa aneh-aneh, bisa menyelupah jubah. Polisinya yang suruh, ya atas izin dari gurunya, dia harus lapor ke biara dia, mana biara kamu. Ya, nah ini. Kemudian demikian dia meninggalkan latihan dan kembali pada kehidupan rendah. Karena apa? Karena rakus katanya. Bisa kan serakah. Kan tadi kan berpikir, wah sebelum saya jadi biku bebas makan, bebas minum, jam berapapun, ya apapun yang dimakan, apapun bebas minum, ya jam berapapun. Sekarang mau jadi biku gue gak bebas. Akhirnya berhenti, mending saya dapat bebas karena serakah. Ya, karena mereka ini kurang paham. Kita ini jadi biku kenapa diatur, ya, gak boleh makan ini, gak boleh minum ini, waktunya segini, jam segini, ya itu adalah aturan. Aturan itu adalah melindungi kita, menolong kita untuk bebas dari hal rendah. Ya, aturan itu menjaga kita supaya tidak serakah. Nggak rakus. Makan itu termasuk bisa rakus, serakah. Ya, muncul keserakahan di pikiran. Bahkan kalau kita makan berlebih, ya, kita mau meditasi pun gampang ngantuk. Ya, Anda rasain nggak? Kalau Anda makan siang, jam-jam lewat makan, setengah jam, 1 jam, kadang gampang ngantuk. Pagi juga loh, kalau kita makan banyak, sarapan, kadang jam habis sarapan itu bisa ngantuk. Jadi makan itu mempengaruhi pikiran kita, bisa ngantuk, jadi malas. Jadi makanya makan diatur. Ya, masalah makan malam, ya kan? Itu juga. Kalau malam itu kan orang kadang sekarang ada puasa intermittent, ya. Apa itu namanya? Inter apa? Ya kan? Ada dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi medis pun mengakui bahwa dengan puasa itu membantu kesehatan. Ya kan? Jadi sama, lewat tengah hari tidak makan, niat Buddha mengeluarkan aturan itu kan ya untuk demi kesehatan, ya. Kemudian dia ada pikiran, ya. Kenapa kalau malam makan kan katanya semua gampang naik gula darah dan seterusnya kalau terlalu banyak, ya, karena udah nggak bergerak. Kemudian juga pikiran, kalau udah malam makan itu kita apalagi udah jam malam lebih cepat ngantuk, kita mau meditasi juga susah. Ya, udah cepat ngantuk, bawaannya tidur. Ya, jadi alasan kenapa makan, minum, jamnya diatur, jenisnya apa diatur, ya untuk menjaga kita supaya tetap latihan, tetap fokus di latihan. Ya, jadi ini tadi
Buaya itu ibarat rakus. Jadi yang pertama kalau kita ulang itu adalah omba. Omba itu adalah marah, kesel. Ya. Dia lepas jubah karena marah, kesel. Yang kedua, yang pertama omba itu marah, kesel. Yang kedua tadi buaya itu serakah. Makanya laki-laki yang disebut buaya darat karena rakus, ya, mungkin sama perempuan dan sebagainya, ya. Jadi ibarat kata buaya, yang buaya itu rakus, dibuat dari rakus. Kemudian apa? Yang ketiga adalah pusaran air. Apa itu pusaran air? Tanya apa? Dia meninggalkan keduniawian, dia rapikan jubah, dia bawa mangkok, dia mau pindah patah, dia pergi ke desa, ke pemukiman menerima dana makan, tapi jasmani tidak terjaga, ucapan tidak terjaga, ya. Badannya ini dia tidak terkendali, perhatiannya kemana-mana, matanya mungkin kemana-mana dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, katanya dia melihat berumah tangga atau putra berumah tangga lagi senang-senang. Ya, lagi senang-senang, mungkin lagi matanya kan 5 utas kenikmatan indera itu dari mata lihat hal yang bagus, telinga dengar hal yang enak, mulut ya cicip-cicip yang enak, kemudian kulit ya sentuhan-sentuhan enak, hidung cium-ciumnya wangi. Ini menikmati bebas, menikmati 5 indera ini. Ya, umat biasa bebas. Kalau biku tidak bebas. Ya, kalau Anda lihat, kita biku tidak bebas. Parfum kayak itu tidak boleh makan. Ya. Kosmetik ya, kalau Anda lagi atasinya tidak boleh pakai apa. Dia menikmati termasuk 5 utas indera, kulit ya, kulitnya sentuhan dan sebagainya, wangi ya, tidak boleh. Jadi setelah dilihat ini, setelah biku itu melihat ini, dia bilang, wah, saya kan dulu keluarga saya kaya. Ini kebetulan kasusnya biku ini sebelum jadi biku dia memang dari keluarga kaya. Aku dapat menikmati kekayaan sekaligus melakukan kebajikan. Mending saya berbagi banyak. Kalau jadi rumah tangga juga saya kaya, saya bisa berbuat baik dengan berdana. Untuk apa lagi saya jadi biku? Ada yang begitu, berbagi juga. Ya, ini ibarat apa tadi dibilang? Ibarat pusaran air. Pusaran air itu adalah sebutan bagi kelima utas kenikmatan indria. Dia berubah pikiran karena ingin menikmati duniawi banyak. Ya. Menikmati ke diskotik, ya, ke karaoke, termasuk di sini. Ini mati di senang-senang, ingin bebas. Ya, ingin bebas. Mau ngapain bebas? Gak ada perhatiin. Kalau kita biku kan mau ngapain kan ada perhati pergi jubah. Kecuali kita pakai baju biasa ya, kayak Tiongkok ada. Kalau mereka jalan-jalan biku ya, keluar dari wihara mereka pakai baju biasa, pakai topi, pakai kacamata. Jadi orang tidak tahu dia biku. Itu beda, ya kan? Tapi kalau di Thailand nggak bisa begitu. Ya, Thailand ini begitu. Saya pernah lihat video heboh apa biku Thailand ini. Dia pergi ke Jepang main ski, main apa es salju itu. Kemudian dia main TikTok, dia langsung ke TikTok, dia rekam diri dia video lagi main ski itu, main es itu viral, banyak kontra di medsos. Tidak bebas menikmati nafsu, menikmati main-main dan sebagainya itu tidak bebas. Ya. Akhirnya dia seperti yang dibilang tadi kan, dia lepas jubah karena demi bebas menikmati hal-hal duniawi. Ya, jadi Anda melihat kami sangga ini seolah happy, belum tentu. Ada yang tidak happy karena merasa tidak bebas. Ya, maka dari itu kita menghargai sangga. Kenapa? Karena tidak gampang menjadi sangga. Ya, tidak gampang, apalagi menjadi sanggar yang seumur hidup meninggal sampai jadi sanggar itu sangat luar biasa. Ya, apalagi dia jadi dari muda jadi sanggar, itu luar biasa. Dari muda dia jadi sanggar, kemudian mati pun dia tetap anggota sanggar, luar biasa. Ya, dibanding mana? Dibanding dia udah pernah nikah, terus punya anak, kemudian
sangka dia udah menikmati hidup dia untuk nikmati duniawi, udah ngerasain ini ngerasain itu, ya kan? Jadi mungkin dia udah lebih merasa jenuh dibanding yang dari muda masuk sangka, apalagi dari kecil loh. Itu lebih salut lagi saya kan kalau negara Buddhis, ya dari kecil jadi samanera, ya gak tahu apa-apa, orang tuanya bawa ke wihara, hanya jadi biku, hanya meninggal tetap pakai jubah. Luar biasa. Ya, ada orang Indonesia nih. Terus saya ada 2 orang sekarang dari kecil dia jadi samanera di Myanmar dan sekolah. Sekarang jadi biku umur udah mungkin 20-an berapa, 20 berapa. Tidak gampang. Ya, Anda tahu nggak tinggal di wihara itu? Di Indonesia wihara enak loh. Kalau Anda pergi ada lihat ke wihara di Myanmar itu, pergi ke wihara di Nepal, di wihara di Thailand kecil-kecil, nggak gampang. Nggak ada yang ngurusin. Biku itu belum tentu diajari parenting, gimana cara ngurus anak kecil. Dia tidak tahu. Karena dibiarkan bebas saja, mau mandi sehari berapa kali, ya nggak terurus. Apalagi kalau wiharanya satu wihara itu ada samanera yang kecil ada 100-200, biku yang ngurus cuma 10 atau 5, mana terurus? Mana, ya kan? Kan terurus. Nggak mungkin ditanya satu-satu, kamu udah mandi belum pagi? Ya sore udah mandi belum? Ya, kamu lihat, Anda lihat ya. Saya pernah lihat di Nepal itu biara tempat saya sekolah itu. Saya lihat jubahnya itu, aduh kok ada bekas ingus, dan itu apa? Ya itu tandanya menandakan tidak keurus, wajar karena kecil-kecil, kotor lah, noda apa, nggak bersih, nggak ada mesin cuci loh. Baru makanya saya salut kalau mereka udah jadi cuci, jadi samanera, kemudian akhirnya meninggal pun tetap pakai jubah. Luar biasa. Ya, karena mereka tidak tahu, bahkan mereka tuh kurang paham cara merawat kesehatan mereka, cara merawat diri mereka sendiri, karena nggak ada yang ngasih tahu. Di wihara itu cuma diajarin masalah dharma, nggak diajarin masalah kehidupan mereka itu di wihara itu nggak ada belajar kadang Inggris, kadang belajar, kadang nggak, tergantung wihara. Ya, ada saya pernah dengar wihara dia melarang mengajarkan Inggris ke samanera. Kenapa? Saya tanya. Nanti Bante kalau kita diajarin Inggris nanti samanera setelah umur besar lepas jubah semua wihara kosong. Di Laos begitu loh. Pergi ke Laos dia udah mirip kayak Indonesia, padahal itu negara Buddhis. Di wihara-wihara lumayan banyak udah wihara tuh nggak ada sangga. Karena memang seperti yang tadi saya bilang Theravada itu biasa tempat jubah sementara, ya. Bahkan saya di Thailand ya, saya ditanya sama umat orang sana, kamu sudah berapa lama dari umur berapa? Terus rencana mau jadi biku sampai umur berapa? Nanya. Karena memang di sana itu udah tradisi lepas jubah itu udah biasa. Kalau kita tidak lepas jubah, dianggap lain daripada yang lain, ya. Banyak pada yang lain. Jadi ditanya kapan mau lepas jubah? Ditanya kamu tidak pernah ya mau lepas jubah? Kamu nggak berpikiran mau nikah, berkontribusi sama sosial? Ditanya gitu. Nah mereka gitu, mereka setelah jadi samanera dari kecil, tinggi besar ya, dewasa, kemudian setelah tamat kuliah dapat gelarnya satu, nah lepas jubah, kontribusi ke masyarakat. Di Thailand tuh gitu, ya. Kita lihat ya, kan begitu ya. Nanti kita lihat di sini ya, nih nanti kita akan di Thailand itu ya, penghabisan sementara tadi saya bilang telah menjadi tradisi. Jadi mudah untuk masuki kehidupan biara dan mudah juga untuk lepas jubah. Gak meninggalkan stigma negatif, ya gak negatif. Thailand itu kalau lepas jubah itu gak negatif. Beda sama Indonesia ya. Indonesia sedikit mantan biku, pernah jadi biku, ya kan? Pasti itu di mana-mana. Jadi wajar saya lihat mata-mata biku
kita kalau bisa menghilang dari peredaran, menghilang dari wihara, karena stigmanya udah negatif. Jadi wajar kalau kita lihat mantan biku kita nggak mau lagi di wihara. Kenapa? Karena stigmanya udah negatif di wihara, udah tahu, batinnya depan jumpa. Kenapa? Ikat. Waduh, astanya udah turun, dianggap stigma udah negatif. Ya, jadi beda sama sana Thailand ini. Mereka ini tidak lepas jubah, bahkan orang pria kan disebut sebagai tit, sebuah gelar kehormatan yang berasal dari bahasa Sanskerta, artinya pandita atau orang bijak. Sana orang yang lepas jubah dapat gelar tit, orang yang bijak, pandita. Udah, akan jadi suami yang baik, akan jadi menantu yang baik. Ya, jelas. Ya kan, dibandingkan seseorang yang pernah menghabiskan waktu dalam jubah tersebut. Ya beda negara ya. Tadi saya bilang beda negara. Ya, beda negara ya. Kalau di Korea katanya kalau sama nera lepas jubah tuh nggak apa-apa, tidak negatif. Tetapi kalau biku yang lepas jubah itu lebih memalukan katanya, bagi wihara gurunya malu. Jadi beda negara, beda. Kalau Indonesia mirip-mirip Mahayana, ini Korea Mahayana. Biku lepas jubah, malu. Ya, gurunya ditanya, Kenapa mau disuruh lepas jubah? Tanya begitu. Kaget, gurunya diwawancara, bukan hanya muridnya saja, gurunya itu kena. Dan kalau bisa satu wihara itu diwawancara semua. Apa dia Bante itu lepas jubah? Semuanya ditanya. Ya. Jadi topik pembicaraan sampai kapanpun akan kita ingat. Saya juga gitu loh. Saya sebelum jadi Bante, jadi umat biasa. Saya dengar Bante banyak, saya kaget. Bisa banyak. Tapi seiring berjalan waktu, saya masuk ke dunia sangha. Saya pergi ke Myanmar, pergi ke mana? Nepal, ke Taiwan, ke Thailand. Saya melihat. Saya sekarang saya mendengar ibu lepas jubah, saya ngaku aja. Saya tidak pernah tanya, kenapa dia lepas jubah? Ya, karena udah sampai tahap begitu, udah melihat orang masuk keluar wihara itu udah sangat banyak, tidak terhitung. Jadi saya udah sampai tahap gak mau tahu lagi apa dia lepas jubah, ya kan? Saya nggak mau tahu lagi, ya kan? Bante itu lepas jubah, dia berita dari Sagit. Kadang dulu kan ada surat kan keluar Sagit lepas jubah, sekarang kan nggak ada. Kenapa? Ada tuh alasannya kenapa? Supaya Anda tidak heboh. Ya nanya apa Bante itu lepas jubah? WA ke gurunya, telepon ke gurunya. Alasannya itu supaya tidak bikin heboh dunia semua ya. Kalau ada heboh kan? Iya, jadi sekarang suratnya cuma beredar di dunia sangga aja, tidak ke umat lagi, beda sama dulu. Kenapa? Karena responnya negatif. Kita dari ke umat responnya semua negatif. Ya kan? Nanya ke gurunya, nanya ke biaranya tempat berenang, nanya ke pengurus biaranya tempat berenang, apa Bante itu lepas jubah? Dia semua heboh. Jadi lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya mengedarkan surat-surat begitu. Jadi sekarang tidak diedarkan lagi ke umat. Jadi Anda harus ada broadcast biku lepas jubah lagi. Ya kan? Anda kan pasti sedih juga baca biku lepas jubah, bagus saja, dia ceramah bagus, ya pintar, yakin. Ada sedih juga. Daripada bikin Anda sedih, mending bikin Anda kaget. Dengannya itu orang lain. Bukan Anda baca sendiri suratnya kan? Ada dengar, saya mau mudah Bante, aduh, Ci, dia udah lepas jubah. Kaget aja. Shock ya kan? Ya, ini yang beda negara beda. Stigma orang Paguyuban negatif itu cuma di negara Mahayana. Jadi kalau Anda ke Taiwan, ke Vietnam, ke Korea itu jumlah Paguyuban itu jauh lebih sedikit dibanding yang Theravada. Karena beda. Yang tadi saya bilang beda kulturnya. Ya kan, kalau ya kan beda kultur, beda pemikiran ya. Jadi mungkin kalau saya lihatnya kulturnya, kalau
Yang tadi saya bilang kan Thailand sudah saya jelasin panjang lebar, dia pelimpahan jasa dan sebagainya. Kalau mungkin Mahayana kulturnya dia tuh seakan pautan dia studi. Ya, jadi ibarat kata orang udah menerima dana dia harus balas studi dengan pakai jubah yang benar, ya sampai mati kalau bisa seumur hidup. Terus baik untuk balas budi disokong, dikasih dana oleh umat dan sebagainya. Kulturnya ada. Jadi kalau lepas jubah syok sedih, jadi gak balas budi, gak terima kasih dan sebagainya. Ya, nah ini mengenai stigma lepas jubah yang tadi saya bilang. Tadi saya lupa masih ada alasan terakhir di Sutta ini mengapa lepas jubah. Ya, ini yang paling penting loh. Ada takut hiu katanya. Siapakah hiu itu? Nah ini, Anda bisa tebak ya hiu itu siapa? Ya kan? Ia pergi, biku ini pergi merapikan jubah, bawa mangkuk keluar pemukiman dan seterusnya. Organnya, inderanya tidak terjaga, ucapan tidak terjaga, perhatian tidak ditegakkan. Jadi intinya organ inderanya tidak terkendali. Dia melihat perempuan dengan kain yang minim, dengan pakaian yang minim. Dia melihat perempuan demikian, nafsu mempengaruhi pikirannya. Karena pikirannya telah terpengaruhi oleh nafsu, dia meninggalkan hatinya dan kembali ke diri rumah tangga, kehidupan yang dia. Ya, dia tergoda oleh perempuan, jadi lepas jubah. Ini jangan mudah apa alasannya. Hiu itu diibaratkan perempuan. Ya, jadi wajar biku lebih banyak lepas jubah dibanding bikuni. Ya, ini wajar. Kan biku lebih jarang lepas jubah, biku lebih banyak. Tergoda oleh hiu, kata suruhan digigit hiu, dimakan hiu. Ya, hiu ini dia udah baca sutra ini, jadi tahu hiu itu perempuan. Jadi ya, kalau Anda sebagai perempuan, ya Anda kalau mau dekat-dekat biku ya jaga-jaga aja. Ya, pakaian, ya kan? Yang mini-mini, jangan seksi-seksi lah, apalagi sendiri Anda ketemu biku pakai baju seksi-seksi, ya kan? Pakai tank top, ya, tembus pandang segala macam, ya kan? Biku itu kan tadi saya bilang di awal, betul-betul mencapai kesucian. Jadi itu bisa tergoda dengan Anda penampilan-penampilan begitu. Pikirannya bisa berbeda, ya. Maka dari itu wajar kalau dibiarkan ditempel tolong pakaiannya, ya, yang sopan harus bagaimana diatur, ya. Ini, ya, untuk menjaga ketertiban secara bersama-sama, ya kan, menjaga biku, ya kan. Anda kan sedih, syok kalau biku lepas, ya kan. Jadi Anda harus juga menjaga biku itu gimana supaya nggak lepas, ya, perempuannya, suruh mama perempuannya, pakaiannya gimana, harus bagaimana, ya. Ini adalah 4 alasan, ya. Kalau saya ulang, yang pertama tadi kalau kita ringkas, takut oba itu adalah marah dan kesel. Kedua, buaya itu adalah rakus. 3, pusaran air itu adalah 5 utas nafsu indria. 4, hiu itu adalah perempuan. Ya. Kenapa? Karena dia cerita tentang biku yang lepas jubah. Kalau cerita tentang biku ini ya hiu itu laki-laki. Tapi memang sih kalau saya lihat sama dia, biku ini jarang lepas jubah dengan biku. Kenapa? Anda tahu lah kenapa alasan? Saya udah wawancara biku ini. Kenapa biku ini kok jarang lepas jubah? Itu udah tanya biku ini. Kemudian kasih tahu saya apa sih? Pertama, kalau kita jadi bikuni lepas jubah, kalau mau masuk lagi susah, mau boleh sekali seumur hidup. Jadi kita sangat pikir-pikir panjang kalau mau lepas jubah, ya kan? Hah? Ya, ya, biku sama bikuni lebih berat. Biku parajika 4, bikuni 8. Serem loh bikuni itu. Biku, ya. Kalau bikuni itu megang laki-laki dengan penuh nafsu, dia udah parajika. Sedangkan biku cuma sangat di bawah parajika, sangat disayang. Jadi aturan yang sama, tapi bagi bikuni itu lebih berat konsekuensinya dibanding biku. Tapi saya nggak tahu kenapa.
Buddha mengeluarkan aturan yang diskriminasi seperti itu, pasti ada alasannya. Saya tidak begitu perinci. Ada yang bilang aturan itu tambah-tambahan karena stigmanya negatif di India itu memang perempuan lebih rendah, jadi harus dikasih aturan lebih banyak, ya kan? Ya, ada yang bilang itu ditambahin, belum tentu ada di zaman Buddha. Macam-macam lah penafsirnya. Ya, jelas. Jadi saya pernah tanya di ini kenapa coba alasan yang pertama itu. Yang kedua, kalau minggu ini umur 40 lepas jubah, terus nikah, kadang katanya kita gak ada yang mau lagi biasa. Beda sama laki-laki katanya. Laki-laki umur 40 masih ada yang mau untuk nikah dibanding perempuan. Mungkin karena perempuan sudah tidak bisa susah mau hamil atau mau melahirkan kalau umur udah usia segitu. Jadi mereka bilang sama saya seperti itu. Jadi wajar kalau ibu itu jangan lepas bisa bertahan, bisa awet. Apalagi mereka mikir jangka panjang, rambut ini ya kan, tumbuhnya lebih lama ya kan, udah perlu waktu yang lebih lama. Ya kan kalau perempuan botak kan, cuma biasa kan lebih aneh dibanding laki-laki yang botak keluar berkeliaran ya kan. Jadi kalau perempuan habis pabaja dia udah gundul, biasanya dia tutup pakai topi, pakai apa, kan pakai wig, segala macam. Ya, ya jadi perempuan ini luar biasa kalau dia memakai jubah itu, dia bisa komitmennya lebih jangka panjang dibanding laki-laki. Karena kalau perempuan saya jadi jarang kalau saya perempuan ini ikut pabaja, saya yang mau botak perempuan itu. Karena dia pasti mikir-mikir jangka panjang, dia mikir konsekuensinya apa. Ya kan? Jadi kalau perempuan bisa botak, tandanya kemelekatannya dia lepas itu lebih besar dibanding laki-laki. Ya kan? Kemelekatannya lebih besar yang dia lepas. Rambut ini, ya kan? Nah sekarang terakhir cara lepas jubah. Ini gampang sebenarnya lepas jubah. Jadi biku pakai jubah itu lebih sulit dibanding lepas jubah. Lepas jubah ini ada dua cara. Kita tinggalkan saja sangga, tidak perlu formal apapun. Jadi begitu. Ya kita tinggalin jubah kita keluar dari sangga, nah itu lepas jubah. Atau melakukan paragika itu otomatis lepas jubah. Ya. Atau mau lepas jubah secara formal itu lebih bagus. Nah dia bisa aja bosan dia yang paling awam ya dia mau umumkan, kasih tahu sangga, kasih tahu umat saya ini bukan lagi sebagai sangga, saya ini sekarang mau jadi umat biasa, kemudian ambil Pancasila, udah dia jadi umat biasa. Gak susah dibaik. Itu jadi minggu yang susah, kumpulin 5 minggu. Kalau lepas jubah kita 1 minggu aja bisa. Bahkan lepas jubah kesamaan pun boleh, ke umat biasa pun boleh. Cukup ngomong, saya mulai sekarang saya bukan lagi sebagai biku, saya sebagai umat. Tolong Anda lihat saya sebagai umat. Udah ada bagi dia, udah ada di lepas jubah, otomatis lepas. Ada umumkan mulai sekarang saya bukan biku, saya umat. Ya kan? Kadang lebih formal kan keluar surat bahwa dia lepas jubah di hadapan ini jam segini. Mulai sekarang kenali dia sebagai berumah tangga. Diumumkan surat. Ya kan? Supaya apa? Supaya orang tahu. Jadi kalau dia masih tiba-tiba di luar masih pakai jubah, nah itu gak sah dia berarti, karena dia udah lepas jubah. Ya, ini mengenai lepas jubah. Mungkin cukup dari saya. Mungkin ngomong udah 1 jam. Apabila ada pertanyaan silakan. Ini kan sesuai dengan topik pembahasan kita pada hari ini tentang biku yang lepas jubah. Nah, biku lepas jubah ini yang mana pada saat ini fenomena, apalagi di Lampung Timur ini memang banyak sekali bante-bante yang mungkin lepas jubah dengan mendadak. Jadi kita memang kadang-kadang kaget, kok biku itu tiba-tiba lepas jubah, masalahnya apa? Itu poinnya. Nah, yang ingin kami tahu, ini kan kita sharing dampak pemirsa dari teman-teman kita kan pengen tahu sebetulnya rekrutmen dari menjadi biku itu stepnya bagaimana? Apa mungkin dalam perekrutan itu ada tes psikologinya,
bakat minatnya, ataupun mungkin dalam perekrutan itu memang harus hafal fakta yang bagaimana, sehingga kita tahu Bante ini kan sebagai orang yang paling dihormati dalam umat Buddha. Jadi dengan kualitas yang bagus, dengan sumber daya manusia yang bagus, ya saya yakin mereka akan wawasannya tinggi, bagus, sehingga akan terus boleh dikatakan tetap menjadi anggota sangha yang berkompeten. Nah itu yang mungkin dari kami ingin tahu rekrutmennya bagaimana. Terus yang ketiga Bante, nah ini yang jadi pikiran kami juga sebagai umat awam, bahwasanya setelah boleh dikatakan biku itu lepas jubah, boleh dikatakan ya Bante, bukan rahasia umum lagi, mereka rata-rata ada yang menumpuk materi, makanya mereka itu akhirnya saya lepas jubah sajalah, karena apa? Materi saya sudah cukup. Nah, dalam hal ini kami mungkin umat awam, pengawasan dari anggota sangha ataupun Sangha Agung Indonesia itu bagaimana mengawasi para bante-bante ataupun anggota sangha tersebut tentang dana yang mereka dapatkan, sehingga kadang-kadang kita tahu Bante, ini bukan rasa umum ya Bante ya, kadang-kadang Bante yang di daerah itu maafnya ngomong, ada yang bisa beli truk, ada yang beli tanah, itu kadang-kadang kami sebagai umat awam itu berpikir apakah dengan seperti itu jadi Bante itu bisa memberikan materi yang terlebih. Nah, itu mungkin alasan kenapa mereka lepas jubah Bante ya. Terus, nah selanjutnya Bante, yang keempat nih, banyak borong nih Bante, karena ini sebetulnya banyak yang ingin saya sampaikan ini karena ungkap-ungkap ya. Terus siapa Bante? Kira-kira karma buruk apa yang didapat dari Bante yang telah lepas jubah tersebut? Karena apa? Karena apa? Mereka memahami betul ajaran Buddha itu bertahun-tahun. Jadi mereka tahu bahwa ini karma buruk, ini tidak boleh dilakukan, ini yang benar-benar harus dilakukan. Nah, itu menjadi apa ya? Boleh dikatakan pertanyaan-pertanyaan kami sebagai umat awam, yang mana mungkin belum terjawab sampai saat ini, yang mungkin hanya mengira-ngira saja. Kalau memang ini keluar dari statement dari Bante yang saya hormati, kemungkinan besar akan memberi wawasan kami lebih bagus lagi. Ya mungkin itu saja Bante dari saya. Ya semoga pada saat ini kita sharing bisa mendapatkan pencerahan ataupun boleh dikatakan jawaban-jawaban yang mungkin menjadi pertanyaan kami. Terima kasih. Nama saya Budaya dan Budaya. Saya orang Jambi. Saya sekarang menetap di Thailand dan memang ada rencana bisa juga balik Jambi atau bisa juga balik mana, kita tidak tahu. Di Indonesia jodoh kamarnya di mana kita tidak tahu. Kemudian sudah saya menjadi minggu tahun 2010. Jadi itu perkenalan dari saya. Istri single status diperkenalkan gitu ya. Ya, murid saya sekarang ada 3. Satu sudah menjadi biku, baru saja menjadi biku, yang kemarin ada dapat kulis di Taiwan. Terus satu biku itu murid saya, sekarang lagi sekolah di Taiwan. Satu lagi si Kamana akan menjadi biku di tahun ini juga, lagi di Taiwan juga. Satu lagi sama yang akan proses sekolah di Thailand dalam tahun ini, sekarang masih di Indonesia. Ya, jelas. Jadi itu perkenalan dari saya. Pertanyaan kedua apa? Rekrutmen. Oh, rekrutmen. Karena sangga ini bukan perusahaan, jadi rekrutmennya ini tidak seribet cari kerja di perusahaan. Bahkan kita tempel-tempel lowongan, siapa mau jadi anggota sangga, kadang satu pun nggak ketemu. Jadi gimana kita mau bikin proses rekrutmen, sedangkan demand-nya banyak, tapi nggak demand. Akuan ini saya ingin pernah di mana di Gao, lalu kita bisa datang, Bante mohonlah menetap di sini, Bante
Masa kita ini wihara udah 40 tahun, masa nggak ada sangga yang mau menetap di sini? Demand banyak. Gimana kalau kita bikin rekrutmen? Harus begini, minimum tinggi badan, pengetahuan ijazah minimal apa, pendidikan harus bisa Inggris Mandarin. Kok susah banget jadi anggota sangga? Dan nggak, sedangkan demand begitu banyak. Jadi wajar. Kalau misalnya kita tidak perlu rekrutmen seribet, yang penting niat saja. Umur cukup, tidak cacat, sesuai dengan wilayah, gitu. Wilayahnya tidak atur harus pendidikan bagaimana kualifikasi, tidak ada di wilayah. Cuma tidak cacat jasmani rohani, ya, tidak punya hutang, ya, izin orang tua, umur cukup, manusia dan seterusnya. Itu aja. Tapi nggak ada sampai harus ada wawancara, nggak ada kita sejauh ini. Saya masuk dulu juga nggak ada wawancara. Kenapa mau jadi ibu? Mungkin di wihara di luar negeri ini ada seperti itu rekrutmen. Saya dengar ada seperti itu. Khususnya wihara yang mungkin udah besar, udah bagus reputasinya, dia bisa bikin sistem rekrutmen seperti itu ada. Tapi nggak banyak, umumnya sih kasih kesempatan, yang penting niat. Itu aja, masuk ya. Itu rekrutmen. Ketiga, Yang ketiga mengumpulkan materi dan mengumpulkan materi. ya. Mengumpulkan materi. Kalau saya pikir ya, itu urusan masing-masing. Karena tanggung masing-masing. Kalau saya pribadi saya nggak mau ngurusin begitu aja. Ya kan? Di negara manapun yang sama, di Thailand juga begitu. Ibu sementara ya dapat pendapatan, dapat uang, ya dia kumpulin untuk sekolah, dia tabung untuk bayar uang kuliah dia, itu dia lepas juga. Ya kan? Saya pikir ya karena tanggung masing-masing lah. Kalau dia niat jahat dengan uang yang didanakan umat, ya dia gunain untuk apalah, mungkin untuk hal yang aneh-aneh yang tidak sesuai lagi dengan dharma dan vinaya, ya bagi saya itu karena masing-masing. Besok saya akan jelasin topik etika umat terhadap sangga, itu ada diatur etikanya bagaimana, silanya bagaimana. Kalau bisa Anda datang dan Anda harus dengar supaya Anda tidak bikin karma buruk. Kenapa? Kalau Anda ngatain sangga itu karma buruknya lebih besar dibandingkan ngatain orang biasa. Kalau bagaimana sejarahnya sangga dia masih berjubah, ya kan? Ini perlu dipahami karena itu di besok saya akan bahas di sutra ada apa etika terhadap umat terhadap sangga, salah satunya itu kalau ngatain itu kurang bagus. Jadi menurut saya berdiamlah berjalan proses karma. Apa kita menghakimi proses pikir apa? Ya kan karma, kalau kita percaya karma dia niat jahat, dia gunakan dana umat untuk niat yang buruk, ya kan karma nanti tanggung sendiri lah. Karma dia akan dapat sendiri. Nah, apa yang kita capek-capek ngurusin, mau hakimi, mau hukuman, kita tidak akan bisa menghentikan. Kalau menurut saya kita juga nggak punya kekuatan untuk menghentikan itu. Ya kan? Itu kan uang diterima, ya udahlah dipegang. Kita nggak bisa ngatur kan sedetail itu uang kamu kemana. KPK aja bisa kebobolan. Kita lihat menteri ini, menteri itu, ya kan? Ada KPK aja bisa kebobolan. Kalau kita di sana nggak ada KPK. Peredaran uang kan masing-masing, ya kan? Di negara manapun bisa kebobolan, ya kan? India manapun ya, korupsi di mana-mana, ya kan? Penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan uang dan sebagainya. Dalam dunia sangka ya lumrah aja kondisi ideal. Anda tahu nggak ideal? Ideal itu yang paling bagus seperti itu. Misalnya ada umat, Anda ideal kan menjalankan Pancasila. Tapi saya tanya Anda lagi, siapa yang punya tangan benar-benar jalan 5 sila? Siapa? Bante, kadang saya pergi kepada pernikahan, ada bersulang lah, minum alkohol lah, seperti itu. Pelanggaran pasti ada. Sama dalam dunia sangka, sama kita nggak bisa nuntut sangka itu jalannya semua aturan dengan baik. Nah, umat juga bisa melanggar, ya sangka juga sama bisa melanggar. Baik lagi tadi saya bilang sangka kita ini nggak semua suci.
Bukan Buddha loh sangga kita. Beda itu Buddha. Sangga zaman sekarang. Sangga kita kan sangga belum mencapai kesucian. Jadi wajar kalau ada pelanggaran di mana-mana ya. Kalau pelanggaran ya dia harus tahu konsekuensinya dan pada akhirnya ya saya bilang ya karma itu kan tidak ada jelas. Dia mau menyalahgunakan uang, korupsi, mau maling, duit umat, mau maling duit biara, itu karmanya kamu sendiri. Dan kita pusing. Begitu kita ngomongin orang ya kan, kadang kita kita nggak tahu, kadang kita sebarin, kita isu segala macam, kita gosip, ya kita karma buruk juga. Kalau saya tutup telinga, saya nggak mau gosipin. Saya tahu minggu mana ini, minggu itu. Ego yang bikin heboh di Lampung, Selatan, saya tahu. Cuma lapor ke saya bilang udah nggak usah ikut campur lah, saya bilang itu nggak usah terlalu banyak ngomong ini, biarin aja lah. Maksud saya itu nggak usah ya kan? Untuk apa kita urusin orang, urusin diri sendiri aja? Itu karma dia. Setiap orang kan pemilik karmanya sendiri, pewaris karmanya sendiri. Ya sudah, kita tahu itu, ngapain kita pusingin orang? Itu aja. Karena jumlah sangganya dikit, mungkin nggak di Indonesia. Jadi semua gerak-gerik sangga itu CCTV di mana-mana umat. Karena jumlahnya sedikit, ya kan? Ini jumlahnya sedikit. Beda sama di luar negeri kan jumlahnya banyak yang nggak kenal udah masing-masing ya kan. Jadi nggak gitu perhatiin, ada terima duit untuk beli tanah, beli rumah nggak gitu diperhatiin. Karena dikit jumlah sangganya, banyak. Kalau di Indonesia dikit, jadi kelihatan. Saya kenal ibu-ibu dulu rumahnya jelek, terus sekarang ada tambah tanaman di sebelah. Karena memang dikit sangga, jadi gerak-geriknya selalu diperhatiin. Ya kan? Itu berpikir positif aja, kalau saya pikir. Dan kembali lagi pada karma. Ya kalau dia melakukan hal yang buruk, jadi nanti terima akibat yang buruk itu aja selesai. Apa yang kita urusin? Tapi kalau kita ngatain dia, ngomongin dia, siap-siap kita juga terima akibat yang buruk dengan ucapan kita, ya kan? Tujuan motivasi kita harus baik-baik, perhatiin motivasi kita apa, ngomongin dia, itu aja. Ya kan? Itu karma buruk, jelekin orang, itu karma buruk. Jelekin orang, terus ya kan? Jadi sekarang saya lebih banyak diam. Nanti nggak diam. Ada orang ngomongin ke bantai ini, bantai ini, suhu angin, suhu ini. Saya banyak diam dengan nggak mau ikut-ikutan. Karena semakin kita belajar, semakin paham ngerinya karma itu. Kalau kita ikut ngomongnya, waduh, kita nggak tahu nanti karma kita juga datang. Saya lebih banyak diam. Dengarin aja ya. Kita nggak usah terlalu pusingin, terlalu pikirin. Dulu mungkin saya pikirin langsung shock, kok ibu gini? Dulu awal-awal saya sama Era, saya berpikir juga sama. Ibu ini tidak punya dengan duit banyak, kan? Nggak banyak seperti ibu uang, hidup tenang, hidup damai. Tapi begitu saya masuk, hidup kaget, ya kan? Kaget. Kehidupan ibu kok berbeda dengan di pikiran saya. Kok duit, ada yang kasih duit, kadang duitnya lebih banyak, ya kan? Ada yang sedikit. Kemudian juga selain itu juga saya juga kaget, kok malah kita bingung sibuk ngurusin inilah, ngurusin itulah, ini itulah. Ya kan? Gak ada beda sama umat awam, ya kan? Jadi saya kaget dulu. Makanya sampai sekarang saya lebih suka di luar negeri itu. Kenapa? Karena kehidupan ibu di sana tuh tenang, damai, ya kan? Gak banyak urusan, gak banyak pusing. Di Indonesia lebih banyak ibu di Indonesia tuh pusing dengerin omongan Tuhan, pusing dikritik, ya kan? Pusing kerjaan ini, kerjaan itu, A, B, C, D, E. Ya, gak gampang mah hidup di Indonesia. Apalagi kalau jadi ibu lama, ya kan? Saya amati ya, pengamatan saya itu begitu, gak gampang. Indonesia jadi ibu, apalagi bertahan lama. Karena kerjaannya jauh lebih banyak dibanding di luar negeri. Urusannya tuh banyak, harus dituntut bisa, ceramah harus bisa. Kadang kalau nggak ada ibuan, nggak mau lah. Walaupun dia nggak suka ceramah, dia harus muncul ceramah. Dia nggak suka sembahyang, kadang harus dituntut doa, sembahyang, ya kan?
Kadang dianggap suci, padahal belum suci, ya kan? Kita juga tekanan tuh, ya kan? Nah itu juga tekanan bagi mereka. Ya, itu aja. Kemudian yang keempat apa? Karma buruk apa didapat ketika itu yang sudah tahu yang tahu itu lupa juga. Sebenarnya bagi-bagi itu gak karma buruk. Bukan itu salah paham menurut saya. Lepas jubah sendiri itu bukan karma buruk. Bahkan ya pilihan hidup. Bahkan kalau kita parajika misalnya, kita melakukan empat parajika, kita nggak lepas jubah, kita diam sebagai biku, itu baru karma buruk. Nanti kita nggak ada niat lagi jalan di sila winaya, tapi kita tetap pakai jubah, ini kita melanggar di mana-mana, itu karma buruk. Mendingan kita lepas jubah. Jadi umat sila kita cuma 5, itu nggak karma buruk. Lepas jubah itu tidak karma buruk. Umat juga tahu winaya, ya kan? Umat juga boleh belajar winaya kalau negarawan tadi. Mereka kalau belajar winaya, ya sama, itu juga belajar winaya. Lepas kita nggak karma buruk. Lepas itu sendiri bukan karma buruk, beda sama kalau kita nggak niat lagi jadi ibu, kita melanggar banyak sila, itu baru karma buruk. Kita pun nggak pakai jubah, udah banyak pelanggaran sila, ya kan? Itu baru karma buruk. Itu lepas jubah sendiri itu adalah keputusan, dan keputusan itu tidak karma buruk sebenarnya. Balik lagi ke motivasi dia lepas jubah apa? Dia mungkin balik lagi ke kehidupan yang lebih rendah derajatnya, udah. Tapi kalau dia sebagai umat, balik lagi sebagai umat, dia jalani Pancasila, itu tidak karma buruk, karma baik. Walaupun dia sebagai mantan biku, ya tidak karma buruk. Kalau karma buruk, itu Thailand tuh semua mayoritas laki-lakinya tuh lepas jubahnya, semua mereka tuh karma buruk semua. Ya, itu jangan salah paham. Makanya saya bilang stigma umat itu negatif kalau Indonesia yang lepas jubah. Makanya ada pertanyaan karma buruk lah, dan apalah, penyesalan lah, atau apalah, dikritik lah, ya kan stigmanya negatif kalau di Indonesia kalau lebih banyak negatif. Walaupun ada umat yang sudah mulai memahami, jadi dia tidak mulai negatif lagi, awal-awal mungkin negatif, kemudian seiring berjalan waktu dia mulai memahami, ya tidak memberikan stigma negatif lagi. Jadi harapan saya juga sama. Setelah saya memberikan ceramah kepada Anda ini, Anda mudah-mudahan berubah stigmanya dan minimal netral. Walaupun sulit positif terhadap yang lepas jubah, tapi minimal netral. Kalau sama kritik, menghakimi segala macam, itu karma masing-masing. Ya kan dia mau gimana? Ya itu apa? Ya kalau saya pikir stigmanya mudah berubah negatif menjadi netral, terus sama positif ya netral. Ya kan melihat mantan ibu ya netral saja, nggak usah stigma. Ya itu. Kalau stigmanya negatif, saya khawatir tuh kelak nggak ada lagi mau jadi biku. Itu fenomena saya amati terjadi di Lampung ini, lihat di Panjang itu semua banyak yang nggak mau jadi biku. Karena umat tuh udah memberikan stigma negatif terhadap mantan biku, jadi semua pada nggak mau jadi biku. Akibatnya apa? Kelak akan susah yang jadi biku di sini. Itu akibatnya Anda tanggung sendiri. Ya kan? Mulainya dari Anda memberikan stigma negatif, akhirnya mereka juga pada nggak berani jadi biku. Ya kan? Dari Anda yang memulai kan, oh kalau jadi mantan biku ini ceritanya karma buruk nanti apa segala macam. Jadi mereka pada nggak berani sama jadi biku. Akibatnya habislah biku. Ya, nggak ada lagi di Lampung ini. Suatu hari nanti kalau suruh nggak ada nggak biku lagi. Jadi Anda suatu hari nanti bisa ambil biku dari luar Lampung. Saya kasih tahu Anda, saya udah prediksi apa yang akan terjadi di saat 5-10 tahun dengan kondisi begini. Itu udah benar-benar kelihatan. Ya, bisa aja kelak ada impor itu dari tempat saya. Ya, kita tidak tahu, ya. Karena itu udah negatif stigma. Ya.
Jadi semua pada nggak berani jadi biku nanti. Sekarang udah kelihatan kan, ada kelihatan yang dekat ya di panjang itu kan semua berapa sama nera lama, berapa sama neri lama. Kenapa mereka nggak mau jadi biku? Kenapa mereka nggak mau jadi biku nih? Mulai dari Anda lah mau melampung dengan stigma negatif. Ya kan? Udah ke Medan banyak masih yang jadi biku di Jawa Tengah banyak. Kenapa Lampung nggak ada? Sekarang masih berkurang semakin sedikit. Yang salah siapa? Ya, ya. Jelas? Ya.